Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu sekarang akan mulai membahas tentang laporan keuangan yang ada di bab 2. Yang Ibu bahas adalah sekaligus poin nomor 2 ya, karena yang soal 1 itu sudah include pembahasan di dalam soal 2 ini. Di dalam soal 2, ini yang ditanyakan adalah kita harus membuat atau menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2017 ya, dan kita akan menghitung laba per sahamnya. Di sini ada komponen-komponen yang termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sekarang kita akan identifikasi untuk menyusunnya sesuai dengan metode laporan laba rugi, yaitu multiple step. Oke, baiklah, kita akan mulai bahas. Yang seperti biasa kita sajikan dulu. Di sini nama perusahaannya yaitu PT Buana. Kemudian akan kita sajikan adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau income statement and other comprehensive income ya, atau kita singkat OCI, dan periode yang berakhirnya yaitu 31 Desember tahun 2017. Nah, seperti ini kita harus menyajikan dulu nama perusahaan, laporan keuangan yang akan kita sajikan, dan periode. Nah, sekarang kita akan menyusun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan komponen yang pertama, yaitu seperti biasa diawali dengan penjualan neto atau net sales ya, atau penjualan bersih. Nah, di sini sudah langsung diketahui ya, penjualan neto. Biasanya penjualan bersih itu dihitung dari penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, atau sales dikurangi dengan sales return and sales discount. Nah, karena langsung diketahui penjualan neto, berarti kita langsung saja di sini totalnya adalah sebesar 900.000. Kemudian, setelah yang kedua, kita akan menghitung atau menyajikan ada yang dinamakan COGS, Cost of Goods Sold, atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Kita sekarang identifikasi yang mana beban pokok penjualan. Nah, yang ini ya, beban pokok penjualan. Ada beban penjualan, ada beban pokok penjualan. Kalau beban penjualan itu adalah sales expense, masuknya nanti ke operating expense. Nah, yang kita ambil adalah yang ini ya, COGS atau beban pokok penjualan. Biasanya kita hitung juga kalau metode fisik, COGS dihitung dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Karena di sini langsung diketahui COGS, maka kita langsung sajikan di sini sebesar 380.000. Nah, maka kita akan bisa langsung dikurangin ya, net sales kurangi COGS sebesar nilainya 520.000. Ini kita namakan namanya, karena masih lebih besar net sales, berarti kita masih menghasilkan profit, tapi profitnya masih kotor, atau namanya adalah gross profit. Oke, ini komponen yang kedua ya. Nah, sekarang komponen yang ketiga, kita akan memunculkan total expense atau yang dinamakan operating expense. Nah, operating expense ya di sebuah perusahaan itu akan dibagi menjadi dua. Ada beban yang berhubungan dengan penjualan dan ada beban yang berhubungan dengan administration. Ya, penjualan itu berhubungan dengan toko ya. Nah, kita cek di sini sudah ada total beban penjualan sebesar 140 juta ya. Ini Ibu hilangkan total digit. Ini berarti kita tulis ya dalam ribuan. Oke, sekarang kita berarti ada beban penjualan atau kita namakan namanya sales expense ya. Beban penjualan ini terdiri dari gaji bagian penjualan ya, atau beban iklan, beban angkut, penjualan. Nah, seperti ini. Ini langsung ditotalkan saja beban penjualan, yaitu sebesar 140 juta. Dan ada beban yang berhubungan dengan kantor atau kita namakan administration expense ya. Ada beban gaji bagian kantor ya, beban sewa kantor. Nah, seperti itu ya komponennya. Beban administrasi kita cek ya, di sini adalah sebesar 180 juta. Oke, ini berarti operating expense kita jumlahkan, totalnya adalah sebesar 320 juta. Nah, sekarang kita akan menghitung kembali gross profit dengan expense itu sifatnya selalu mengurangi ya. Kalian boleh pakai tanda minus atau boleh pakai tanda kurung.
Gross profit 520 juta dikurangin operating expense 320 juta, maka hasilnya adalah lebih besar gross profit 200 juta. Ini kita namakan namanya laba usaha atau operating income. Ya, atau operating income atau laba usaha. Oke, dari laba usaha, maka sekarang kita akan memunculkan yang dinamakan pendapatan lain-lainnya dan beban di luar usaha atau pendapatan di luar usaha. Kita namakan other income ya. Other income atau pendapatan di luar usaha. Kita cek di sini yang termasuk pendapatan tetapi tidak masuk ke net sales, tidak masuk ke penjualan. Ada pendapatan sewa, kita cek lagi ya. Ada pendapatan dividen. Nah, dan ini kerugian atas aktiva masuk ya, dia masuk ke other expense-nya ya. Di sini berarti other income dan other expense. Kita masukin 3 komponen itu, berarti ada pendapatan sewa, rent revenue, ya, dan ada di sini pendapatan dividen. Rent revenue kita totalkan dulu ya, sebesar 35 juta. Dan ada pendapatan dividen ya, dividen revenue sebesar 16 juta. Oke. Dan ada satu lagi kerugian atas penjualan ya, atau loss on kerugian loss on sales fixed asset ya, sebesar nilainya 10 juta ya, 10 juta. Dan loss ini karena kerugian maka sifatnya akan mengurang. Maka ditotalkan 35 juta ditambah 16 juta dikurangin 10 juta. Hasilnya adalah sebesar 41 juta. Dan ini masih lebih besar pendapatan ya, berarti sifatnya akan menambah. Jadi untuk yang di other income dan other expense tergantung apakah lebih besar expense-nya atau lebih besar pendapatan. Kalau lebih besar pendapatan dia sifatnya nambah. Berarti kita tambahin totalnya adalah 241 juta. Ya. Oke, dan di sini terdapat beban bunga ya. Beban bunga itu tidak masuk ke beban di luar usaha, tapi dia terpisah ya. Di sini kita namakan, dimunculkan kembali interest expense. Total nilainya adalah sebesar, ini menurut aturan baru ya, biasanya interest expense masuk ke beban di luar usaha ya. Tapi dia sekarang komponen yang terpisah sebesar 28 juta ya. Nah, karena expense berarti sifatnya akan mengurang, maka totalnya adalah 241 juta dikurangin 28 juta, hasilnya 213 juta. Nah, ini dinamakan namanya baru net profit before tax ya, sebesar 213 juta. Dan sekarang kemudian kita akan masukin tax pajak. Di sini pajaknya sudah langsung diketahui ya. Kita cek yang mana beban pajak ya, taxnya sebesar, nah di sini nih, pajak penghasilan ya, sebesar 800.000 ya. Tax ya, atau kita namakan income tax ya, income tax sebesar 800.000. 800 maaf ya, 800 juta maksudnya. 800 juta. Di sini kita hapus dulu ya, 800 juta. Oke, sini berarti di sini ya 800. Di sini 13 juta, di sini 800 ya. Oke, berarti karena teks sifatnya akan mengurang, maka totalnya adalah 212 juta 200 ya. Ini kita namakan baru net profit after tax. Nah, biasanya kan kita udah selesai ya sampai sini. Cuman karena di sini kita punya other comprehensive income, maka setelah net profit after tax, other comprehensive income dimunculkan di paling bawah. Berarti ini OCI. Di sini yang ada komponen OCI adalah cuma satu ya, yaitu ini, keuntungan yang belum direalisasi atau istilahnya adalah unrealized ya,
unrealized holding gain on equity ya, gain on equity. Sebesar nilainya adalah 28 juta. Maka di sini akan sifatnya nambah ya, nambah terhadap net profit after income.